Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Uma Sinau di rubrik Anissa dan Catur. Nah, halo teman-teman ya, kita udah lama banget nih ya nggak ketemu ya. Iya, kita kayaknya libur PTS ya, Iya, udah. libur upload. Ya selamat datang kembali lah ya di rubrik Anissa dan Catur. Nah, Iya. kembali lagi ya, kita mau bahas lagi nih tentang ya apa nih? Kali ini kita bakal bahas tentang game. Nah, pasti teman-teman nih di rumah udah pernah lah ya main game. Siapa sih yang belum pernah gitu ya kan? Entah itu game yang mungkin MOBA atau Iya, betul. RPG segala macam gitu. Ya kita di sini ngebahas aja ya sedikit ya tentang dunia pergamingan ya. Iya. Jadi gimana nih Kak? Jadi kalau aku mulai dulu ya, Iya. Banyak orang yang anggap game itu bikin orang males, terus kayak rusak mata, merusak tubuh, dan juga bikin orang tuh jadi bodoh. Itu menurut kakak tuh gimana? Ya mungkin kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi ya mungkin banyak juga kasusnya gitu, misal kecanduan gitu atau mungkin kerusakan penglihatan, Iya. misal yang tadinya matanya normal itu kemudian jadi mungkin rabun segala macam, dan juga ya paling parah itu kecanduan sih, Iya, benar banget sih. lebih ke psikologisnya gitu. Tapi nih ya, aku tuh punya info kalau misalnya game itu banyak manfaatnya, dan kalau persepsi orang yang kalau misalnya game itu ngebuat mata rusak itu malah salah. Ternyata banyak ya penelitian tuh dari McMaster University bilang kalau misalnya dia ngumpulin orang yang dari kecil dia udah kena katarak. Iya. Nah, terus dia disuruh main game selama 40 jam dalam 1 bulan, dan ternyata ada peningkatan Semua dalam gitu? penglihatannya. Iya. Kok bisa ya? Itu gimana? Ya gimana ya? Mungkin ya emang tergantung gamenya apa yang dimainin gitu. Oh gitu ya. Iya. Baru tahu loh saya. Maksudnya kan kalau misalnya saya lebih, maksudnya logika saya gitu ya. Misalnya kalau misalnya main game gitu lama terus-terusan gitu, kan kita ngeliatin layar HP mulu gitu kan, ataupun ngeliatin komputer yang itu menurut saya itu ngaruh juga buat Nah itu mata gitu. kuncinya itu main game itu nggak boleh berlebihan. Jadi apapun yang berlebihan emang kan nggak boleh. Jadi nah itu game juga yang mainnya itu nggak boleh berlebihan. Nah itu dikasih waktu. Pokoknya gitulah. Terus ada lagi nggak sih kayak kasus-kasus yang lain tuh gitu? Kasusnya itu kayak bagusnya orang yang main game ya. Dampak baiknya tuh katanya dia tuh main game di PS1 namanya Alundra 2. Nah, dia main game itu malah ngebikin dia jadi jago bahasa Inggris. Gara-garanya game itu kan pakai bahasa Inggris. Terus dia setiap main dia tuh bawa kamus buat nyelesain apapun tantangan yang ada di game itu. Oh berarti emang di gamenya itu emang basicnya pakai bahasa Inggris gitu Iya. ya? Keren banget. Keren sih. Nih buat teman-teman yang pengen juga. jago bahasa Inggris bisa loh dari game ya. Emang banyak sih kayak gitu. Jadi kan kayak banyak di game itu kita ketemu bukan cuma satu negara gitu Iya. kan, bahkan menyatukan dari seluruh dunia gitu dengan bahasa internasionalnya bahasa Iya, Inggris bahasa gitu. Inggris. Jadi emang bener sih ningkatin skill bahasa Inggris juga. Ya pokoknya bijak-bijak aja lah kita main gamenya. Terus kalau Iya. kakak gimana? Punya apa nih info tentang ini? Nah kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya ini pendapat aku doang sih, Iya. ya sering kan di lingkungan ya pertemanan kita gitu kan banyak teman-teman tuh yang main game juga gitu. Dan kalau menurut aku sih ya di lingkungan sekitar yang paling sering banyak main game itu cowok lah ya. Iya, Cowok kan. Bisa Jadi dibilang gitu. emang bisa dibilang jarang sih cewek main game. Ya gitu. Jadi teman-teman cowok tuh pada
saya lihat tuh kalau misalnya di sekolah nih, sekolah jam istirahat ataupun jam kosong gitu, Iya. mereka manfaatin buat ngegame. Ya udah sibuk aja gitu Iya, ngegame bareng-bareng. bener sih. Aku juga sering lihat ya anak kayak gitu, sering main game. Nah aku juga nih ada sedikit info ya, dan ya di searching dari beberapa sumber. Jadi di sini ada dampak-dampak yang mungkin bisa dibilang negatif sih kalau misalnya kita terlalu lebay dalam bermain game. Yaitu yang pertama, game bisa mempengaruhi mood kita gitu. Jadi mood changer kita sebutnya tuh mood changer ya. Jadi kalau misalnya kita main game tuh kadang sering misal kalah nih emosi gitu Iya, kan, iya, bener, sering bener, kesel sendiri, bahkan yang paling parah tuh kita melampiaskan ke sekitar kita, misal gebrak-gebrak meja gitu, iya. lempar Terus bangku atau Perkataannya toksik dia, betul toksik banget. Entah itu matahin keyboard gitu kan, bahaya banget itu. Misalnya lebih bikin emosional gitu kalau misal kalah, apalagi kalau misalnya ada salah satu tim misal beban gitu dalam tim. Nah kemudian ya itu tadi toksik atau misalnya ngeluarin kata-kata kasar gitu. Jadi kan bukan cuma di game doang, bisa ke bawah sampai real life gitu. Jadi kita di real life juga bisa ikutan ngomong kasar juga gitu, kayak ke bawah gitu. Banyak contohnya ya. Iya, gitu kan. Nah, jadi kemudian juga dampak lainnya itu jadi boros kita. Jadi kan kalau misalnya main game bukan cuma ngeluarin waktu, juga kadang kita mesti ngeluarin yang namanya uang gitu. Oh iya, Misal, bener banget. entah itu sekedar buat beli kuota gitu kan, buat misalnya game online atau mungkin top up. Iya. Itu kan di game-game misalnya apalagi game yang pay to win gitu. Jadi kita harus bayar buat ya istilahnya buat menang lah gitu. Iya, wow. Bener-bener. Kayak gitu sih. Terus juga banyak ya kalau negatifnya tuh malah orang yang nggak bijak dalam bermain game tuh sering jadi dimarahin kan sama orang tua kayak ngapain Iya, sih iya. boros beli kemarin uang jajan buat apa udah habisin buat top up kan kayak jadi kayak gitulah. Iya kayak juga lebih apa ya, sia-sia. ngabisin waktu gitu, kayak di rumah ngegame doang ya. Jadi orang tua pun yang ngeliatin tuh gedek gitu ya kan. Iya. Ini anak gak ada kerjaan lain apa, ngegame doang. Kalau ngegame. nggak bantu orang tua di rumah itu Iya, kan jadi ya. banyak kasus yang emang orang tuh kesel gitu. Makanya emang tugas juga sih buat orang tua kayak ngawasin anaknya gitu dari dini gitu ya misalnya. Dan buat teman-teman juga nih kan udah gede ya, udah tahu, udah bisa bagi waktu lah ya. Iya. Misal waktu ngegame, terus waktu buat ibadah juga, buat sekolahnya juga gitu loh. Gitu sih, lebih ngatur waktunya aja. Nah, terus dampak lainnya juga ada sih ini. Apa itu kita jadi udah emosi ya tadi ya. Maksudnya Iya. lebih ke nyalain orang lain gitu. Kalau misalnya kita main game nih, main game terus di game itu ada salah satu tim yang dia tuh mainnya kacau lah gitu. Oh ya. Jadi Mungkin bisa dibilang noob. noob gitu. Jadi disalahin lah, jadi nyalain orang lain gitu kan. Nyalain orang lain, balik lagi ke kata-kata kasar nyalainnya. Nah itu yang dikatain juga bisa ini loh, kena Emosi, mental. Iya, kena mental. Kena mental. Jadi katain juga nggak sakit hati ya kan. Nah, terus ada lagi nggak dari kamu nih? Paling nih kayak positifnya ya, aku lebih banyak ke positifnya itu kalau bermain game juga kalau yang tepat ya bisa melatih konsentrasi sama fokus seseorang gitu. Jadi kalau misalnya lagi main game itu kan misal kayak ada strategi-strateginya tuh gimana. Nah itu kayak bikin otak tuh kayak mikir gitu, jadi mikir. Jadi analisis visualnya juga dapat ya. bener. Jadi menyusun strategi supaya kita tuh mengalahkan musuh gitu Iya ya kan. gitu. Terus katanya juga bisa membuat kita tuh lebih lebih cepat dalam melakukan pekerjaan gitulah pokoknya ngelakuin sesuatu jadi tertata katanya gitu. Nah, itu tadi dampak positifnya ya. Iya. Nah, aku juga ada tahu nih, maksudnya dampak positif lain gitu. Ya ada juga kan yang dia tuh main game yang ngasilin duit juga gitu kan. Iya bener-bener. Dia fokus di main game nih. Jadi itu kayak ibaratnya hobi yang menghasilkan uang gitu kan. Mungkin dimasukin YouTube ya kan benar atau enggak? Ikut turnamen tuh hadiahnya. Ada fakta juga nih. Hadiah paling gede itu turnamen Dota 2. Wow. Iya, jadi itu fakta ya, maksudnya hadiah paling gede pas turnamen itu Dota 2 gitu. Terus juga banyak gamer-gamer yang emang penghasilannya dari game juga. Ya itulah menghasilkan duit gitu. Ya, setahuku sih dari YouTube ya. Iya. Seenggaknya itu ya menghasilkan gitu ya, iya. menginspirasi dan juga menghasilkan yang emang positif, bisa bantu orang tua gitu atau mungkin dan yang lain-lainnya. Nah, terus ada lagi kan nih Kak? Maksudnya ada
Oh ya nih, ada lagi. Salah satu dampak negatifnya itu bisa halusinasi loh. Halusinasi. Iya, halusinasi. Jadi kita misalnya itu dampak negatifnya kalau misalnya kita terlalu banyak main game. Jadi itu halusinasi dengan kayak misalnya dia tuh masih kebayang-bayang gitu pas dia main game. Iya, mungkin Masih kebawa efek visualnya atau suara-suaranya gitu. Ini juga benar loh, ada risetnya juga, ada kasusnya gitu. mungkin karena terlalu banyak mainnya kali sih, enggak sih? Kayak banyak mainnya enggak sih? Kayak terlalu sering atau maksudnya terlalu durasi mainnya tuh panjang, mungkin sampai ke kayak non-stop bawah gitu lah. Jadi aduh, kayak kalau misalnya kita nge-game tuh kayaknya resah gitu. Takut banget itu udah kecanduan banget gitu kan. Nah ya ada lagi nih dampak negatif lain, yaitu otak depan kita itu nggak berkembang kalau misalnya kita terlalu banyak bermain game. Iya ada loh, dari penelitian di UTA yang membandingkan ya kinerja otak anak-anak yang banyak main game di komputer sama anak-anak yang mengerjakan tentang aritmatika gitu. Wah. Jadi ngaruh juga gitu ke otak. Iya, jadi ada lagi juga jadi insomnia, tahu kan insomnia? Tahu gangguan tidur yang Iya, susah tidur. Jadi ya itulah insomnia gitu kan. Terus ada lagi radiasi. Oh ya, mungkin sinar biru nggak sih Iya, dari benar, komputer, radiasi dari HP? gitu. Dan bahaya sih kalau misalnya terlalu banyak ya kan. Ya, dalam waktu yang terus berlanjut itu bikin bahaya sih. Iya sih, itu tadi tentang dampak negatifnya ya. Oh ya nih, teman-teman juga yang di rumah ya, kalau misalnya main game tuh ya bijak lagi lah ya. Ya lebih bijak, pokoknya bisa atur waktu. Iya. Dan yang penting itu main game itu nggak boleh berlebihan. Pokoknya itu yang berlebihan itu nggak baik. Ya Yang penting jangan ninggalin sholat nih. Iya tuh sholat isom. Iya kan banyak ya kan, kayak misalnya di game-game, misalnya di internet itu sering salah-salahin gitu kayak, ih game lu burik gitu. Game haram, game Iya, haram. game haram, game burik. Oh ya nih guys, lanjut aja deh. Ya, Kita bakal masuk ke sesi pertanyaan nih. Jadi nanti bakal ada yang ngebacain pertanyaan ke kita dan kita nanti berdua jawab. ya. Ya kita mulai aja. Tolong tim kreatif. Wih. Mbak dulu, aku dulu. Oh itu kan kita berdua. Oh ya, berdua ya. Iya. Enggak bisa. Oke. Nah jadi aku bacain ya. Jadi satu pertanyaan ini buat kita berdua gitu. Oke. Nah ya, jadi ini yang pertama, apa tanggapan kamu jika teman kamu tuh kecanduan game? Mulai kamu dulu, coba. Oke. Kalau menurut aku teman yang kecanduan game tuh harusnya buat apa ya, pelan-pelan nggak sih buat berhenti kayak gitu. Tapi walaupun susah ya harus pelan-pelan pakai proses mungkin kayak gitu. Dengan cara ya ngalihin perhatiannya lewat apa ya? Nonton film nggak sih? Iya, jadi kayak berarti nyari kesibukan lain Iya, gitu ya nyari maksudnya. kesibukan lain. Maaf. Terus kalau menurut kakak? Kalau menurut aku ya misalnya ada teman aku nih ya, misal teman dekat dia tuh kecanduan banget game. Ya kasih tahu dulu aja gitu. Tapi ya jangan kayak ibaratnya menggurui gitu. Oh iya, jangan gitu. Ya sama sih, kayak bisalah pelan-pelan kayak dikurangin. Mungkin kalau mau lebih niat lagi dibikin jadwal gitu. Misal sehari nge-game-nya mungkin 1 jam atau 2 jam aja gitu. Ya dijadwal gitu lah Iya benar sih. main gamenya. Dan Kalau juga enggak kita alihin perhatiannya dengan ajak main, tapi yang jangan bawa HP gitu. Iya, Maksudnya kayak nongkrong gitu nongkrong misalnya. aja ngobrol gitu. gitu. Itu bakal asik sih. Ya, Terus dan lanjut? juga, Oh, masih ada. iya, Oke, jadi oke. ya itu bisa dialihin ke kesibukan lain ya, misal ya itulah tadi nongkrong sama teman atau mungkin bantu orang tua ya kan, Iya, benar, lebih benar. bermanfaat gitu, berbakti kepada orang tua ya kan. iya. Atau mungkin bersosialisasi Iya, gitu sama benar. tetangga-tetangga segala macam. Ikut Karang Taruna ya? Iya betul. Ya biar nggak nolep-nolep amat gitu. Ya udah lanjut ke pertanyaan Lanjut. selanjutnya. Game favorit. Ini game favorit. Ya, Oh, aku game dulu. favorit. Kalau ya saya nggak terlalu banyak ini sih nge-game ya. Iya. Ya mungkin kayak misalnya game MOBA gitu, Mobile Legend. Ya saya suka gitu. Kalau game favorit sebenarnya sih nggak ada sih. Yang game ya kalau misalnya pengen
misal main MOBA ataupun sekedar game santai gitu ya saya main gitu. Sebenarnya nggak ada game favorit. Ya sama sih, aku juga bukan anak yang gamer, bukan ya. Ya jadi kita game- cewek-cewek emang basicnya nggak suka game aja gitu. Iya, heeh. Dan aku anaknya bosenan. Kalau main game pasti download, hapus, download, Iya, hapus. bosen Sukanya kayak gitu. gitu, bosenan. Ya, jadi ya cewek lah ya. Iya. Lanjut. Kebanyakan sih ya. Udah lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Yuk, tim Tim kreatifnya. kreatif. Iya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kapan terakhir main game dan apa gamenya? Kamu dulu. Oke. Kapan terakhir main game ya? Kalau nggak salah sekarang hari apa? Hari Sekarang Sabtu. hari Sabtu. Paling nggak hari Kamis ya malam main Subway Surf nggak sih? Kayak gitulah, main game offline gitu. Terus kalau kakak Kalau aku ini terakhir itu kemarin malam. main apa? Itu gamenya game anak bayi, tau nggak sih? Game apa balita itu judulnya Baby Bus, tau nggak sih? Yang kalau lihat di Play Store dia banyak banget seriesnya. Misalnya bikin apa cemilan, Oh, misalnya iya, iya. tau nggak sih? Ya, game Asik ketahu buat gabut-gabut kayak gitu iya, kan? iya, itu game anak kecil banget lah, umur 5 tahun kali. Itu awalnya ini sih adik saya yang mainin. Terus? Waktu itu saya gabut, keinget juga pengen download game tapi bingung game apa, ya udahlah. Iya, Game santai iya. kayak misalnya game masak-masak mungkin gitu. Itu terakhir kemarin. Oke. Jadi Ya buat itu nggak gabut-gabut aja. Lanjut? Lanjut. Oke. Panjang nih. Pendapat kamu tentang yang lagi viral yaitu banyak anak kecil yang obsesi sama game online. Oh ya itu ya. Bocil FF. Itu rame Iya. sih, rame Iya. entah itu di apa ya Facebook segala macem. Banyak yang viral gitu. Jadi bocil-bocil tuh maksudnya kita sebutnya bocil ya Iya. biasanya. Itu dia terlalu hyper banget sama game gitu. Apalagi game FF gitu. Iya. Itu nggak tahu gimana ya bisa sampai yang apa sih namanya emot ya, Iya. yang cosplay jadi yang apa sih badannya itu gimana Oh, namanya? freestyle. gitu. Kayak bener-bener, aduh itu sempat sih aku dengar kayak. Iya ada kaget. juga yang sampai tuh tangannya kegelintir gitu. Ya ampun. Terus anak kecil ya, masih bocil juga dimarahin ibunya gara-gara dia ambilin uang ibunya buat top up. Top up, Iya, ya. dan itu dimarahin sih. Ya Itu udah. kacau banget sih emang. Apa ya, butuh pengawasan orang tua Iya. gitu. Dan top up-nya itu nggak cuma yang misalnya 20.000, tapi sampai Banyak 100.000, sampai tukang yang konternya kan biasanya itu kan ke situ kaget. Terus ibunya datang ya dimarahin. Marah-marah. Bahkan ada juga loh, jadi anak itu top up sampai berapa ratus ribu, terus orang tuanya tahu malah pegawai ininya yang diomelin. Gitu. Aduh. Parah Itu lah. tadi lah, emang kacau udah. Harus diawasin ya bener-bener ya Nah. kayak gitu anak kecil. Ya. Ya emang butuh pengawasan orang tua, itu yang terpenting sih. Ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja lah ya. Ya, Kita. lanjut. Tinggal berapa? Tinggal 2. Yo, monggo. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu lebih suka game online atau offline sih? Oke. Kalau kamu? Kalau aku offline. Jujur, karena saya bukan orang yang Suka suka nge-game. Ya, game ya cuma buat gabut, buat isi waktu luang. Kalau enggak, kalau misal nggak bisa tidur tuh pasti mainnya itu sih, game offline. Iya. Terus kalau kakak? Kalau aku mungkin lebih ke online sih. Kayak misalnya ya MOBA tadi lah. Iya. Lebih apa ya? Lebih kompleks gitu, kayak strateginya segala macam gitu, dan juga lebih ke adrenalin. Iya, Jadi emang benar-benar harus ya gitu, fokus lah. keren sih. Lanjut nggak? Lanjut. Boleh, Terakhir boleh. ya, ini Terakhir pertanyaan nih, terakhir. terakhir. Seberapa penting game di hidup kamu? Waduh. Nggak penting itu. Beneran sih. Nggak penting. Maksudnya ya cuma buat pergabutan doang gitu, Iya. nggak penting-penting banget. Ya kita kan Sama. cewek gitu. Ya, kita cewek. Dan kita banyak kesibukan lain gitu ya kan. Jadi maafin kita nih ya buat teman-teman yang suka ngegame
ya jangan marah gitu ya kan. Iya, kita emang Kita ini emang- sebenarnya bukan ranah kita banget ya. Iya. Soalnya kita emang bukan ahlinya dalam game. Iya, jadi kita cuma ya sekedar taunya itu doang sih. Iya. Gitu. Udah Jadi- nih, udah habis. Gitu aja ya acara kita hari ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, komen ya buat teman-teman di rumah. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun bersama Umah Sinau. Dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi.